ada banyak orang yang bertanya, bagaimana aku bisa mengingat peristiwa itu secara detail ya. Ya, yang pertama karena kejadian-kejadian ini kan tergores begitu dalam, sangat membekas. Nah, yang kedua itu aku pakai patokan. Karena apa? Karena waktu itu kan aku punya catatan. Tetapi kan catatan ini kemudian dijadikan barang bukti, diminta sama penyidik. Nah, yang aku pakai sebagai patokan kan misalnya begini, aku naik, kemudian besoknya sampai puncak, lalu tersesat, kemudian perjalanan berikutnya itu apa yang terjadi, terus Iqbal jatuh hari keberapa dia meninggal itu, jadi dihitung berdasarkan itu. Nah, ini masih hari ke-10, berarti aku sudah berjalan 2 hari, ya kan? Jadi hari ke-9 pagi aku temukan si Iqbal meninggal, tetapi pada hari ke-9 itu aku tidak bisa melangkah terlalu jauh dari Curug Minger. Artinya aku masih ada di dekat lokasi. Itu juga yang aku pikirkan sekarang. Andai kata mati surinya Iqbal itu benar, dan kemudian dia sadar pada tanggal itu, pada hari ke-9 itu, pasti aku masih dengar. Kalau dia teriak misalnya ya, Alek, Alek, di mana kau? Wong aku cuman di bawahnya, cuman jurangnya ini tinggi. Nah, itu sampai hari ke-10 pagi. Hari ke-10 pagi aku makan pacet tumbuk itu, kemudian melanjutkan perjalanan. Nah, yang menjadi motivasi terkuat waktu itu adalah pesannya si Iqbal ya, supaya aku siap menemukan jenazah kedua. Berarti dikhawatirkan Gagah meninggal kan begitu. Nah, yang aku harapkan adalah aku bisa mengejar jangan sampai ketemunya jenazah. Nah, kalau ketemunya masih hidup kan saya bisa berupaya untuk mengajaknya turun, gitu. Karena itu hari ke-10 itu aku berjalan agak membabi buta, dan itu mengakibatkan banyak luka, banyak bilur-bilur. Itu paling banyak aku dapatkan pada hari ke-10, jadi setelah makan pacet itu. Aku juga sering, karena sudah ini, jadi sudah lemes, terus tapi juga diburu waktu, rasanya diburu waktu untuk bisa segera menyusul Gagah. Nah, sering terpeleset, jatuh ke jurang. Nah, untung itu jurangnya tidak terlalu tinggi, jadi paling ya 3 meter, 4 meter, tapi berkali-kali gitu loh. Jadi akibatnya terjadi akumulasi di persendian bawah ini, di tungkai ya, di tungkai itu sampai sakit rasanya. Nah, suatu ketika karena sudah capek kepleset di jurang, kadang-kadang kalau jurangnya tidak terlalu tinggi, aku mencoba menuruni gitu ya, sampai di tengah-tengah sudah males dan sudah sulit, itu dengan sengaja aku terjun gitu. Karena apa? Karena ini lebih aman daripada jatuh. Paham maksudnya? Jadi kan ini jurang, kalau ini di sungai berarti bawahnya itu batu. Tapi kalau menjatuhkan diri, aku bisa sambil melompat agak ke sana, di mana jatuhnya itu tanah atau tanaman. Paham ya? Jadi kalau tanaman kan tungkai ini sakitnya bisa dikurangi, tapi yang kita jual kan ini badan. Jadi badan kena tanaman kan
ada luka gitu. Jadi intinya cuman apa ya, membagi luka lah, membagi luka. Jangan terpusat pada tungkai karena tungkai itu dibutuhkan buat berjalan gitu. Nah, sudah agak siang ya, kira-kira jam 12 lebih lah, matahari itu sudah tidak lurus di atas ya, sudah agak condong. Itu aku pas di hutan, jadi nggak menyusur sungai karena terlalu berat. Kadang-kadang kan terlalu berat karena jatuh bangun itu. Nah, masuk hutan ya meskipun beratnya sama, kalau di hutan kan harus melata, ini juga apa, tergores ya, duri-duri tergores. Tapi kan tungkai bisa beristirahat. Nah, ketika aku masuk hutan itu, sayup-sayup itu aku mendengar suara gitu. Jadi suara teriakan, tolong, sayup-sayup ya, tolong, saya Gagah, saya mahasiswa IKIP, kami mendaki Gunung Slamet bertiga, teman saya jatuh di jurang, tolong. Nah, kamu bisa bayangin situasinya ya, ini hutan loh ya. Jadi kalau enggak hutan pasti bisa kelihatan orangnya. Tapi karena ini hutan yang sangat lebat, bahkan matahari aja tidak dengan bebas menerobos sampai dasar hutan. Nah, terdengar suaranya, tapi tepatnya di mana itu kita nggak tahu. Tapi arahnya ada di sungai. Jadi sungai yang aku tinggalkan tadi. Nah, aku tidak langsung mereaksi, tapi aku mendekati ke arah sumber suara itu. Jadi aku kembali ke arah sungai lagi, berarti ke kiri, menuruni lereng ini, punggungan itu. Nah, ketika suaranya sudah makin jelas, ganti aku berteriak, Gagah, Gagah. Tapi dia nggak langsung bereaksi, jadi dia masih berteriak-teriak. Sampai akhirnya dia mungkin tersadar ya, tersadar, kemudian dia tanya, Alek itu, ya, kamu teriak terus. Jadi jangan teriak-teriak, apa maksudku itu tidak teriak-teriak, enggak, tapi secara periodik gitu loh. Jadi katakanlah setiap 10 detik atau 20 detik itu, maksudnya gitu, supaya aku bisa menuju ke arahmu gitu. Kamu di mana? Gitu, intinya gitu. Nah, seperti dugaanku, dia jawab, aku di sungai. Oh ya, berarti dia setia. Cuman yang aku herankan, itu lokasi kan sebenarnya tidak terlalu jauh dari posisi kecelakaannya si Iqbal. Padahal dia sudah berjalan berapa hari itu. Itu kan berarti hari ke-6 sejak jatuhnya Iqbal. Kok dia baru sampai di situ? Itu yang ada di dalam pikiranku. Tapi aku juga maklum, karena apa? Karena memang medannya sangat sulit, dan sebenarnya kan dia nggak berani gitu. Jadi dia bisa sampai di situ pun aku sudah apa ya, sudah bersyukur, sudah salut. Nah, akhirnya dengan susah payah, karena lereng itu kan tidak selalu begini. Lereng itu kan kadang begini terus begini, terus begini lagi. Nah, ini kan membuat aku belok. Akhirnya aku bisa mencapai sungai, tapi dia di atas jurang, aku di bawahnya, gitu. Karena medannya memang memaksa begitu, gitu loh. Nah, setelah ketemu itu, jadi gimana ya? Ini gini ya. Ah, ini gini, ini miring. Nah, ini sungai ini. Ini punggung bukit, dia di sini. Aku di sini. Nah,
sungainya itu ya hanya beberapa meter lah, nggak tinggi kok, nggak tinggi, ya sekitar 3 atau 4 meter. Dan itu gerimis, gitu, gerimis. Kemudian aku tanya, kamu kok bisa menuruni jurang yang di bawahnya Iqbal jatuh itu, bagaimana cara kamu? Aku aja nggak ingat kok. Dia nggak mau jawab. Jadi pertanyaannya selalu begini, kamu kok sampai di sini? Kenapa kamu tinggalkan Iqbal? Gitu. Nah, aku bilang, nanti tak ceritain. Kamu turun. Kenapa saya menyuruh turun, bukan saya yang naik? Karena naik itu sulit. Kondisinya hujan. Oh ya, jadi waktu saat terakhir itu aku mau sampai ke sungai itu, ke dasar sungai itu, kebetulan aku jatuh. Jadi tungkai yang aku jaga itu, karena ya gimana ya perasaannya ya, kan senang gitu ya, senang karena akhirnya ketemu gitu. Dan punya harapan, wah ini akhirnya yang satu sudahlah, memang takdirnya meninggal, yang satu ini aku bisa ajak turun. Nah, saking senangnya aku waktu kepleset itu sudah tidak dipikir lah, tidak terlalu dipikir, yang penting segera ketemu kan gitu. Nah itu, jadi begitu jatuh, kaki ini sakit, itu jatuhku yang paling fatal. Jadi habis jatuh yang mau ketemu Gagah itu, kakiku memang pincang, jadi jalannya beda. Kalau pada saat sebelum jatuh itu kan aku bisa berjalan cukup jauh, meninggalkan tempat aku makan pacet itu cukup jauh aku berjalannya. Tapi karena terus kaki terkilir itu, mau ketemu Gagah itu, berikutnya nanti jalanku pincang. Nah, kenapa aku nggak naik? Itu karena satu, itu gerimis, sehingga ini lebih licin. Yang kedua, kakiku terkilir, jadi susah sekali kalau mau naik. Lebih mudah itu kalau dari atas. Kalau dari atas kayak aku tadi, paling tergelincir yo terkilir lah. Tapi kan bisa jadi satu, maksudku gitu. Nah, aku minta, tolonglah kamu turun, nanti kita bicarakan di bawah. Tapi dia nggak mau turun, dan tetap ngoyak. Jadi tetap mengejar. Kenapa kamu tinggalkan Iqbal? Gitu. Karena sudah tidak ada cara lagi, akhirnya aku katakan, Iqbal sudah meninggal. Nah, karena itu ayo kita turun. Kamu turun, nek perlu nanti tak jagani dari bawah, tak terima tubuhmu. Terus kita istirahat dulu, terus kita berjalan turun. Dia nggak jawab. Jadi dari posisi berdiri tadi, begitu dengar bahwa Iqbal meninggal, dia langsung duduk. Duduk, saya masih bisa melihatnya dalam kondisi duduk dan diam. Shock banget itu. Shock, dia jelas shock. Nah, aku selalu mencoba mengajaknya bicara, tapi dia tetap nggak jawab. Jadi ya macam-macam lah, memberi motivasi dia, ayo kita turun, kita harus ceritakan ini pada keluarganya, kita juga harus berusaha supaya kita bisa mendapatkan bantuan untuk mengambil jenazahnya dan sebagainya, apapun. Aku sudah ngomong, tapi dia nggak mau jawab. Sementara hujan ini makin deras ya, hujan makin deras. Akhirnya aku tidak berada pas di bawah dia. Jadi tadinya kan ngobrolnya begini. Nah, kemudian karena hujannya deras, aku bilang, kamu agak minggir.
itu aliran air. Jadi kalau nanti kepleset kamu malah celaka. Jadi daripada kepleset, menurut pengalamanku mending kamu merosot gitu ya. Tapi dia nggak mau, dan dia juga tidak mau pergi dari tempat itu. Jadi dia duduk pada sebuah tonjolan batu gitu ya. Tonjolan batu, sebelahnya itu sudah aliran air. Aku terpaksa agak ke pinggir karena apa? Karena bajuku tinggal itu, aku nggak bawa serep lagi. Kalau itu basah kuyup, ya habis aku kena hipotermia gitu. Jadi aku harus menjaga baju ini agar ya basah, karena sejak tadi kan juga gerimis, tapi kan tidak deres. Nah ketika ini makin menderas, aku ke pinggir sungai. Di situ ada semacam ceruk. Jadi aku paling suka kalau pas menyusur sungai itu cari cerukan itu untuk melindungi diri dari hujan gitu. Tapi dari posisiku aku masih bisa melihat gagak dengan jelas gitu, karena ini kan masih di kawasan sungai, jadi belum terhalang tanaman. Bentar. Ya, setelah cukup lama diam, sore itu dia ngomong lagi. Alek, terus Iqbal itu sudah kamu bacain syahadat belum? Gitu. Aku jawab, sudah. Loh, kamu kok tahu? Maksudnya kok aku tahu kalau orang Islam meninggal harus dibacain syahadat, karena Islamku kan waktu itu kan baru, itu loh maksudnya si kakak begitu. Nah aku cerita, jadi sebelum meninggal Iqbal itu sudah ngomong, nggak cuman dibacain syahadat, aku harus membacakan mengumandangkan adzan itu ya. Kemudian untuk menggantikan sholat jenazah, aku bacakan Al-Fatihah semampuku. Itu pesannya si Iqbal. Terus dia tanya lagi, berarti Iqbal tahu ya sebelum meninggal? Saya bilang insya Allah tahu gitu, insya Allah tahu. Karena apa? Karena sebelum meninggal itu dia merasa dijemput sama dua sosok itu, yang katanya malaikat itu. Jadi Iqbal tahu. Itu intinya begitu. Jadi dia meyakinkan apakah si Iqbal ini meninggal dalam keadaan muslim gitu ya, dan sudah aku jawab. Terus dia diam lagi. Nah aku kan bingungnya begini, kalau aku ceritakan apa saja yang dialami, itu kan mungkin malah stres, tambah stres. Jadi soal kematian Iqbal itu aku nggak nyebut, tapi aku malah menanyakan, misalnya kamu ketemu binatang buas nggak? Maksudnya dialihkan gitu ya. Sambil aku juga pengen tahu apakah harimau yang menemui kami, terus anjing hutan itu mengikuti dia gitu ya. Tapi dia nggak jawab. Dia nggak jawab. Nah, hujan itu terang deres. Kalau hujannya terang, aku ke bawahnya Gagah. Selalu saya ajak ngobrol. Misalnya gini, kamu ingat gak masih banyak gunung yang mau kamu daki? Ayo turun, nanti kita daki bersama-sama. Dia diam. Hanya diam gitu. Ya, dia hanya diam, nggak mau jawab. Akhirnya aku berpikir begini loh, wah ini bagaimanapun aku harus ada di sampingnya kan. Dia tampak sekali kalau down ya, meskipun itu bukan karakter Gagah, tapi
aku khawatir kalau dia kemudian memutuskan ya sudah aku terjun aja misalnya, kan itu fatal kan. Karena apa? Ketika orang mengalami depresi apapun kan bisa terjadi kan. Nah akhirnya aku mencoba untuk naik. Ya udah kamu di situ aja, kalau kamu nggak mau ini turun, aku tak ke situ aja. Ini kakiku terkilir gitu. Jadi sabar ya nunggunya. Ya sudah, aku coba pakai ini, jadi gandul pada pohon itu untuk mendaki, yang bukan yang di ininya tapi di sampingnya, bukan di air terjunnya, tapi sampingnya kan ada tanaman-tanaman itu. Tapi gagal, kepleset-pleset karena memang nggak bisa. Jadi aku harus melambung terlalu jauh, jadi agak turun, nanti cari lereng yang agak landai, naik. Nah risikonya kalau aku naik nggak pas itu loh, jadi susah. Dan kepleset-pleset itu mengakibatkan tungkaiku makin sakit, menguras tenaga ya. juga. Nah sementara ketika aku mencoba itu kayak alam itu gimana ya, kacau deh. Jadi ketika aku mencoba, hujannya justru tambah deras. Sementara malam mulai turun. Jadi aku balik ke ceruk itu. Mas Gagah masih di situ. Gagah masih di situ. Hujan juga masih di situ. Jadi dia posisinya gini. Dia duduk ini ya. Dia memeluk ini lutut. Seperti ini. Kamu inget enggak waktu kita ke Aji Barang itu, kemudian keluarganya Gagah cerita ada paranormal itu, yang bisa melihat lewat telur, tapi yang bisa melihat itu anak kecil ya, yang belum melihat Gagah duduk di batu. Seketika ketika mereka cerita itu, yang aku ingat itu. Jadi memang posisi terakhir Gagah itu adalah duduk seperti itu. Ya, dia memeluk lutut, tapi saya nggak tahu yang dilihat itu dia memeluk lutut apa tidak, yang dilihat si paranormal itu. Tapi posisi yang waktu itu aku lihat dia duduk memeluk lutut. Dan aku kembali ke ceruk itu. Oke, istirahat dulu berapa menit. Ya, malam itu hujannya cukup deras. Jadi sejak aku berusaha tadi, hujannya cukup deras. Kira-kira jam berapa ya? Ya waktu itu aku nggak melihat jam, jadi aku harus memperkirakan antara matahari tenggelam dan teriakan pertama Gagah itu. Jadi dia berteriak lagi ya kira-kira jam 8 atau jam 7 ya. Ya kira-kira habis isya itulah. Aku mulai mendengar lagi teriakan Gagah. Jadi setelah diam selama berjam-jam itu, lalu dia teriak lagi. Dan teriakannya beda. Beda itu artinya yang diucapkan itu beda. Yang siang itu, sore itu kan, tolong aku Gagah, mahasiswa IKIP Negeri Semarang, mendaki bertiga, yang satu jatuh di jurang. Nah malam itu teriakannya itu bukan minta tolong, tapi teriakannya itu seperti apa ya, kalau tak tafsirkan itu seperti satu ikrar. Jadi ya masih ada kata tolong, kadang-kadang masih ada kata tolong, tapi kadang-kadang juga tidak pakai tolong. Jadi tolong atau hai, aku Gagah pribadi, temanku mati, gitu intinya gitu. Temanku meninggal, jatuh di jurang, aku tidak mau turun. Coba bayangin kalau kamu stres ya mungkin ya. Jadi ini berarti stres gitu. Perasaanku campur aduknya begini loh. Andai kata aku berhasil naik atau dia mau turun, tentu saja dia akan aku
peluk entah gimana caranya. Terus kayak ingat nggak waktu aku menguatkan si Iqbal itu. Jadi kalau dia mulai teriak-teriak itu aku ingetin gimana caranya, apakah dengan menyebut emak atau menyebut nama si gadis itu. Yang penting kan dia balik kesadarannya. Nah tetapi karena jaraknya begitu jauh, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi aku diem. Ya gimana kalau aku jawab, wong aku jauh gitu ya. Dan teriakannya ini terus menerus. Aku itu orang yang, ya kamu tahu sendiri kan kalau aku di hutan itu. Jadi kalau waktunya tidur aku akan tidur, apapun kamu mau minta tolong diantar pipis atau apa, saya tidak akan peduli kalau itu jam tidur kan gitu. Paling kan aku bilang ya sudah pipis di dekat-dekat sini aja kan begitu. Nah sama, karena apa? Karena kalau kita dalam keadaan survival begitu, kita butuh energi, kita butuh stamina. Ya, artinya harus ada sesuatu yang dimakan dan istirahat itu harus cukup gitu ya. Kenapa aku bilang dia berteriak terus itu kan aku tidur, nanti karena dia suaranya keras aku bangun lagi, aku terbangun gitu ya. Ketika terbangun aku mendengar dia masih berteriak-teriak sampai suaranya itu serak. Jadi yang terakhir itu suaranya sudah kayak mau hilang itu. Ya, hujan sudah mereda dan aku lihat hujan ini tidak mengakibatkan banjir. Dia masih teriak. Kalau dia masih teriak berarti dia di situ. Masih di situ. Ya, masih di situ karena aku tidak mendengar suaranya menjauh atau mendekat, tapi tetap di situ. Nah, dia masih teriak-teriak, tolong, temanku meninggal, namanya Iqbal, aku tidak mau pulang. Dia nggak nyebut aku sih, nggak nyebut aku. Misalnya apakah ini karena marah pada aku? Kayaknya enggak. Kalau marah pasti dia bilang aku benci sama Alek atau persetan lah Alek meninggalkan. Enggak, dia enggak ngomong itu. Atau setidaknya belum. Jadi pada saat itu dia masih yang dia sebut hanya dia tidak mau meninggalkan tempat itu, tidak mau meninggalkan temennya. Itu intinya itu ya. Nah, kemudian karena saya sudah kehabisan cara untuk membujuknya turun dan membuat tidak teriak-teriak. Itu aku ngomong begini, teriak tentu saja karena meskipun kalau jarak horizontal itu tidak terlalu jauh, hanya beberapa meter, tapi kan ada jarak vertikalnya juga. Jadi aku berteriak-teriak, hei Gagah, kamu berhenti berteriak, nanti teriakanmu itu malah mengundang binatang gitu. Jadi pada waktu itu aku berpikir bahwa teriakan manusia di hutan itu akan mengundang binatang dan binatangnya akan menyerang kita. Padahal sekarang setelah berkali-kali mendaki, justru yang saya temukan kan kalau kita berteriak-teriak di hutan, binatangnya yang bisa stres kan gitu. Tapi waktu itu pemikiranku itu akan mengundang binatang gitu ya. Tapi dia tetap teriak. Jadi aku teriakin, kamu nanti ini apa, binatang datang ke tempatmu loh. Udah nggak peduli. Udah nggak peduli. Jadi dia tetap teriak-teriak. Intinya tidak mau pulang itu. Nah, aku nggak tahu. Sampai sekarang aku juga berpikir, apakah teriakanku yang terakhir ini salah atau tidak. Tapi kan aku sudah janji dan aku juga sudah sampaikan pada keluarganya Gagah ya. Jadi aku tidak menutup-nutupi kalau memang
ini sebuah kesalahan. Saya dengan tulus meminta maaf, tapi aku tidak menemukan cara lain untuk membuatnya diam. Karena apa? Karena dia akan butuh energi itu besok. Ya, karena rencananya besok matahari sudah bersinar, medannya sudah tidak terlalu licin, aku akan tetap berusaha ke situ. Karena itulah yang bisa aku lakukan, kan begitu. Yang satu sudah meninggal, ya sudah, tapi yang satu itu harus aku selamatkan, kan begitu. Tapi ini nggak bisa kalau dia kehabisan energi gitu ya. Dasarnya itu. Jadi aku berteriak begini, Gagah, kamu diem apa enggak? Kalau kamu nggak diem, kamu tak tinggal besok. Nah, mendengar itu dia langsung diam. Aku seneng gitu, aku senengnya akhirnya dia bisa menghemat tenaganya. Udah karena saya pikir dia sudah ini tenang, aku bilang, kamu cari tempat untuk tidur, besok aku ke situ. Kamu nggak usah kemana-mana, udah nggak usah turun, nggak usah naik, di situ aja. Pasti ketemu besok. Itu. Terus kita turun bersama-sama, masih diem. Nah, artinya penafsiranku ya, oke berarti. Nah, ketika mulai terang, aku kan mendatangi bawahnya jurang itu. Tak panggil-panggil, Gagah, sudah bangun belum? Tidak ada suara, tidak ada jawaban. Lagi teriak lagi, Gagah, kamu berdiri yo, biar aku tahu lokasimu. Masih nggak ada jawaban. Aduh, ini jangan-jangan pingsan. Kan aku khawatir kalau menemukan si Gagah ini sama dengan Iqbal, nanti tubuhnya terbaring kaku dan sebagainya. Itu kan menghantui itu. Ya akhirnya dengan susah payah aku naik. Nah, mungkin untuk naik ke yang hanya beberapa meter itu, dan dengan cara masuk hutan yaitu tidak bisa memutar ya, aku memutar, nggak bisa memanjat di tebingnya itu. Jadi aku melambung masuk ke hutan dengan susah payah menuju tempatnya itu kalau 1 jam itu kira-kira ada itu. Jadi memang susah sekali. Jadi kepleset-pleset jatuh, terus pegangan sama onak duri itu yang merambat itu. Nah, terus masuk ke hutan, kembali lagi ke sungai. Agak lama itu, mungkin adalah kalau 1 jam. Nah, ketika aku kembali ke situ, orangnya nggak ada. Gitu. Wah, rasanya itu kayak kayak menemukan sebungkah emas tapi hilang lagi. Udah aku teriak-teriak itu. Jadi kalau sebelumnya Gagah yang teriak, sekarang aku teriak-teriak terus, Gagah, kamu di mana? Nah, aku tafsirkan kan dia marah. Kamu marah ya sama aku. Aku itu nyuruh kamu diam itu karena sayang, bukan karena marah. Kamu itu diam itu biar sekarang ini punya tenaga buat turun. Ayo sekarang turun. Kamu di belakangku, nanti kita melata, kamu di belakang kakiku gitu ya. Itu aku sambil menyusuri sungai. Jadi ini kita bicara tentang hutan perawan. Kalau hutan perawan dilewati binatang atau manusia sekali saja, pasti ada bekasnya. Tapi nutup lagi. Ya nutup lagi pun, tapi pasti ada bekasnya. Jadi ada tanaman yang kalau kamu sudah sering di hutan akan kelihatan, oh ini dilewati. Gitu. Nggak usah lihat jejaknya, tapi bentuk tanamannya itu beda. Gitu. Seperti daunnya itu
condong ke sana sama ke sana gitu. Dan itu nggak ada. Jadi sambil menyusuri itu lihat kiri, lihat kanan itu nggak ada yang bekas ditempuh. Kalau dia masuk hutan pasti ketahuan dari bekas. Nah, ini sambil menyusuri sungai. Nah, sungai ini kan dasarnya batu, sehingga tidak ada, dengan sepatunya dia itu tidak akan ada jejak. Nah, tapi yang aku cari kan gini, kiri kanan, dia masuk ke hutan dan tidak ketemu, sampai kemudian saya menemukan jurang. Ya, jurang ini jangan salah paham ya, jurang ini bukan Curug Minger. Ya, jadi lokasinya Iqbal meninggal sama lokasinya Gagah itu memang tidak terlalu jauh kalau ada jalannya. Nah, tetapi kalau tidak ada jalannya ya itu jauh. Jadi ada banyak sekali ini curugnya, itu ada cukup banyak curugnya itu. Nah, aku sampai pada curug yang lebih tinggi dari curug yang memisahkan antara aku sama Gagah tadi. Waduh, lah ini lebih tinggi lagi. Tak lihat, dia nggak masuk hutan. Kalau dia naik ini tidak mungkin, karena licin, licin dan cenderung rata. Oh, nggak mungkin kalau dia naik sini. Nah, kesimpulanku berarti entah bagaimana caranya dia menuruni curug yang memisahkan kami itu pas aku tidur. Kesimpulanku saat itu begitu. Nah, karena dia menyusuri sungai ini berarti kan nggak ada jejaknya, paham maksudnya? Jadi aku nggak tahu. Nah, itu yang membuat aku agak tenang. Agak tenang artinya ya sudahlah, kalau dia turun. Berarti dia turun duluan. Yang penting aku mengikuti sungai ini. Kalau dia capek nanti kan kesusul. Nanti tak motivasi. Intinya begitu. Karena ya itu tadi, memang tidak mungkin kalau dia naik ke curug yang di atasnya lokasi kami bertemu tadi. Dan aku lihat tidak ada. Tapi sekarang ini kalau aku pertimbangkan, ya mungkin sekali karena waktu itu aku hipotermia, dia masuk ke hutan dan jejaknya nggak kelihatan, ya mungkin ada kemungkinan begitu. Tapi pada saat itu karena aku tidak melihat itu, kesimpulanku dia turun tadi lewat sungai. Ya. Kemudian yang di dalam pikiranku seperti ini, ya sudahlah, nanti kalau ketemu aku akan minta maaf. Yang penting kami selamat. Toh akhirnya dia akan tahu bahwa kadang-kadang kita tidak selalu bermulut manis. Kalau kita sedang marah pada anak kecil pun kadang-kadang kita agak membentak ketika anak itu bandel. Nah, sebenarnya kondisinya seperti itu. Jadi aku tidak ingin menyakitinya dengan mengatakan kamu tak tinggal loh, gitu. Paham maksudnya? Itu aku akan minta maaf. Tapi ternyata ketika aku lanjutkan turun, aku nggak ketemu dia. Itulah saat terakhir aku ketemu sama Gagah pribadi. Mas, aku mau nanya, pas jenengan kan masih bisa ngelihat Mas Gagah itu tas merahnya itu masih dipakai? Ketika dia berdiri, tas merah itu masih dia pakai. Tapi ketika dia duduk, kayaknya itu dia duduk, terus tas merah itu dia letakkan. Karena saya hanya melihat dia begini ini, di sininya sudah tidak ada tas. Ya, berarti kesimpulanku kan itu diletakkan. Wong itu jelas sekali dia di atas itu, aku di bawah. Jadi apapun yang dia lakukan di situ kelihatan. Gitu. Nah, kemudian menjadi tidak kelihatan kan karena gelap. Dan aku harus agak menjauh, tapi menjauhnya kan tidak terlalu jauh. Jadi misalnya ini, itu di pojokan sana itu, pojokan tembok atas itu,
Apa kamu nggak bisa melihat orang di situ? Ya bisa. Kecuali malam. Nah, malamnya nggak kelihatan. Kenapa aku tidak terlalu jauh? Karena aku perlu melihat sungai. Gitu loh. Paham maksudnya? Nah, kalau dia dalam keadaan depresi, dia tetap di situ, kemudian kena air, jatuh, aku kan masih bisa menemukan dia, gitu. Karena airnya itu kalaupun mengalir, ada airnya, itu tidak sebanyak kalau di bawah. Sungai di gunung begitu, jadi airnya sedikit. Jadi kalau orang jatuh, buk gitu ya, dia tidak akan terseret lagi. Cuman ya paling lawannya batu ya. Ya, nah tapi cedera seperti apapun kan jelas aku bisa menemukan dia gitu loh. Jadi kenapa aku nggak meninggalkan dia terlalu jauh? Itu karena aku sambil melihat ke arah sungai. Kalau dia turun. Tapi sepanjang aku terjaga dan mengamati sungai itu, aku tidak melihat orang atau mendengar orang. Tapi harus diingat bahwa ini hujan berhenti loh ya. Dan gelap, tidak bawa baterai. Jadi bisa saja dia memang turun dan aku tidak melihat, atau pas aku jatuh tertidur. Karena kan aku tidur bangun. Tetapi ketika aku bangun, aku masih mendengar suaranya. Masih teriak-teriak. Masih teriak-teriak di situ sampai kira-kira jam 3 itu. Kira-kira jam 3 ketika aku mengatakan habis suaranya. Iya. Ketika aku mengatakan diam itu, aku melihat jam berapa tuh ini? Waduh, jam segini kok dia masih teriak-teriak gitu loh. Itu. Nah, kalau sekarang ini aku pikirkan lagi, misalnya aku kembali ke situasi itu, kan selalu ya detail peristiwa itu kan terpikirkan lagi. Kalau itu diulangi lagi, apakah aku akan melakukan hal yang sama atau berubah berdasarkan pengalaman yang sudah aku dapatkan? Nah itu kesimpulannya tetap sama, karena memang tidak ada cara lain. Jadi bisa ya. Tidak bisa. Jadi pasti juga bukan hanya Gagah, kamu pun misalnya mengalami seperti itu, menggantikan Gagah, aku juga tetap akan diam. Kamu tidak diam tak tinggal, itu sudah pasti. Karena aku akan mengatakan apapun supaya kamu diam. Gitu loh. Paham ya? Karena aku yakin bahwa berteriak itu menghabiskan energinya. Gitu. Dan takut juga. Nah, yang ini salah kalau yang ini. Bahwa teriakanmu itu akan mengundang binatang. Gitu. Kalau itu menurutku sekarang sih enggak. Jadi begitulah. Itu saat terakhir aku melihat sahabatku Gagah.